واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang rahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala kita dapat menutup siang kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan mengaruniakan keistiqomahan kepada kita, memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita mengambil beberapa faedah dari tulisan ya, seputar hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi oleh umatnya. Sehingga dengan mengetahui hak-hak ini kita menjadi umat Nabi Muhammad seutuhnya, dan tentunya kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan yang dijanjikan oleh Allah tabaraka wa taala ya. Karena juga Al-Imam Syafi'i mengatakan law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kalau seandainya benar cinta kalian kepada Rasulullah ya, maka pastilah kalian ya mematuhinya, memenuhi hak-haknya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Kata Imam Syafi'i, bukti benarnya cinta kita kepada orang yang kita cintai adalah mematuhinya, memenuhi haknya. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, ada tulisan ringkas ya yang ditulis, tentunya banyak para ulama kita menulis tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus dipenuhi oleh umatnya ya. Dan di antara banyak tulisan yang segitu banyak ya, saya coba mengambil faedah dari tulisan yang ditulis oleh Syekh Saleh Al-Munajjid ya, Muhammad bin Saleh Al-Munajjid ya, di dalam bukunya Tarbiyah Al-Islamiyah, yang asalnya ini adalah materi yang beliau susun untuk dijadikan bahan kuliah ya. Tapi beliau masukkan di dalamnya berkaitan dengan akhlak, adalah hak akhlak kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau rangkum dalam ya hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam ala hakun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Yani hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ya, seharusnya dipenuhi oleh umatnya. Dalam tulisannya Syekh Saleh Al-Munajjid menyebutkan ada 14 hak ya, beliau rincikan dengan menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga perkataan para ulama kita. Dan di akhir tulisan beliau menyebutkan faedah yang akan didapatkan bagi siapa saja yang memenuhi ya hak-hak Nabi tersebut. Jadi ada 14 hak ya, beliau sebutkan secara rinci hak Nabi yang harus kita penuhi sebagai umatnya. Dan di bagian kedua beliau menyebutkan faedah ya. Ada 5 faedah ya, siapa saja yang memenuhi hak-hak Nabi tersebut maka dia akan mendapatkan faedah atau keutamaan tersebut ya. Syekh Shalih Al-Munajjid mengatakan lin Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina hukukun katsirah. Kata beliau bahwa Nabi memiliki hak yang harus kita penuhi. Ya, ini hak-hak yang banyak ya.
qa'imatun 'alal imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Yang hak-hak itu kita lakukan dalam rangka ya keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena keimanan kepada Nabi tidak hanya sebatas mengimani adanya beliau ya sebagai rasul ya, tetapi juga harus ada konsekuensi-konsekuensinya ya. Wa ta'zimihi, dan juga hak tersebut kita tunaikan dalam rangka yang mengagungkannya. Tentunya mengagungkan dalam batasan-batasan yang dibenarkan ya oleh Allah. Wa nusratihi, ya, dan membantunya ya. Wal iktida bihi, dan mencontohnya. Wattiba'ihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Wa khairu man iktada bihi alaihi salatu wassalam as-sahabatu radhiyallahu anhum. Tentunya yang paling baik dalam mencontoh, dalam mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabatnya ya. Ini disepakati oleh para ulama kita karena memang para sahabat adalah generasi terbaik. Mereka langsung hidup bersama Rasul, langsung menyaksikan bagaimana Al-Qur'an turun, apa maksud Al-Qur'an, langsung menghidupkan langsung menyaksikan bagaimana ya perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka bersama Rasulullah dalam suka dan duka. Maka selanjutnya kata beliau, qala Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, salah seorang sahabat ya bercerita, namanya Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, wa kana kafiran waqta idin, dan ketika itu masih dalam kondisi kafir ya. Ketika dia mengucapkan ya kalimat ini dia masih kafir. Apa dia katakan? Ai qaumin wallahi laqad wafattu 'alal muluki. Ini pernyataan beliau bagaimana beliau bandingkan ya penghormatan ya para sahabat Nabi dibandingkan penghormatan yang dilakukan oleh rakyat-rakyat raja-raja yang lain atau pengikut-pengikut pemimpin yang lain. Kata beliau, ai qaumin, wahai kaum, wallahi kata beliau, demi Allah. Ya, orang kafir biasa dulu bersempah dengan Allah ya. Apa kata beliau? Laqad wafattu 'alal muluki. Aku telah datang kepada sejumlah raja-raja. Wa wafattu 'ala Qaisar, dan juga aku telah mendatangi Kaisar ya. Kaisar ini adalah gelar untuk raja Romawi, namanya Kaisar. Ya, wa Kisra. Aku juga pernah datang kepada Kisra. Ya, ini gelar raja di Persia. Wan Najasyi. Ya, dan juga ini gelar raja di Ethiopia. Jadi katanya aku telah mendatangi raja-raja, aku saksikan bagaimana pengikutnya, rakyatnya menghormati raja-raja tersebut. Aku mendatangi ya raja Romawi, mendatangi raja Persia, mendatangi raja Ethiopia, Najasyi. Apa kata beliau? Wallahi in ra'aitu malikan qattun yu'azzimuhu ashabuhu ma yu'azzimu ashaban nabi, ma yu'azzimu ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Muhammadan. Apa kata beliau? Tapi aku saksikan ya, bagaimana pengagungan mereka itu kepada raja-raja mereka dikalahkan oleh pengagungan ya dan kepatuhannya sahabat-sahabat Rasulullah ya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya apa? Bahwa bagaimana para sahabat itu menghormati, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengalahkan ya bagaimana penghormatan orang-orang pengikut-pengikut ya pemimpin atau raja yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan bagaimana memang para sahabat Nabi adalah manusia-manusia terbaik ya dalam mematuhi dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau kita mau mengetahui bagaimana cara kita mengikuti Rasul, memuliakan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah kita lihat bagaimana para sahabat Nabi memuliakan dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, selanjutnya kata beliau, wa min a'dhami huquqin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi al-ati. Kata beliau, dan diantara ya, hak-hak ya, agung yang harus dipenuhi oleh umatnya, oleh umat Nabi Muhammad ya kepada beliau, yang pertama kata beliau adalah al-imanu binubuwati sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama hak kita yang harus kita kewajiban kita ya, yang harus kita penuhi terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ya beriman dengan kenabiannya, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi. Ya, sebagaimana ini diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 158. Ya, Al-A'raf 158. Apa kata Allah? Fa aminu billahi
wa rasulihi. Fa aminu billahi wa rasulihi an-nabiyil ummi alladhi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Allah, berimanlah kepada Allah tabaraka wa taala dan rasulnya. Siapa rasulnya? An-nabi al-ummi, yakni seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladhi yu'minu billah, yang nabi ini beriman kepada Allah, wa kalimatihi, dan juga beriman kepada kalamullah, kepada kalamnya. Ini kepada Al-Qur'an. Selanjutnya apa kata Allah? Wattabi'uhu, wahai kaum muslimin, ikuti dia. Ya, la'allakum tahtadun, supaya kalian mendapatkan petunjuk. Ya, jadi ini kewajiban kita pertama terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni mengimani kenabiannya sebagaimana diperintahkan oleh Allah dalam surat Al-A'raf ayat 1558. Selanjutnya kata Syekh, kata beliau, fala yasihu imanu abdin hatta yu'minu bi risalatihi wa yashhadu bi nubuwatihi. Dan tidak sah iman seorang hamba sampai dia mengimani risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yashhadu bi nubuwatihi, dan bersaksi dengan kenabiannya. Ya, maka tidak cukup jumpa, tidak cukup mengatakan saya Islam, tapi harus beriman ya bahwa dia adalah dengan risalahnya, ini Islam. Ya, dan juga harus bersaksi bahwa dengan kenabian ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kewajiban yang kita yang pertama, ya, kewajiban mengimani kenabian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita yang kedua, al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam khatamal anbiya wal mursalin. Ya, kewajiban kita yang kedua kepada Nabi SAW adalah kita mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW penutupnya para nabi dan rasul. Ya, penutupnya para nabi dan rasul. Hal ini sebagaimana kata Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 40 ya. Al-Ahzab ayat 40, "Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima." Apa kata Allah tabaraka wa taala dalam Al-Ahzab ayat 40? Muhammad itu bukanlah bapak seseorang dari kalian. Ya. Walakin Rasulullah, tetapi dia adalah Rasulullah. Wa khataman nabiyyin, dan penutupnya para nabi. Jadi jelas Al-Ahzab ayat 40 Allah mengatakan Nabi Muhammad adalah khataman nabiyyin, penutupnya para nabi. Artinya setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi nabi. Ya, kalau ada yang mengatakan ada nabi, mengaku nabi setelah Nabi Muhammad, maka dia telah ya berbohong dengan Al-Qur'an. Surat Al-Ahzab ayat 40. Apakah ada orang-orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawabannya ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Daud dan Ibnu Majah. Ya, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innahu sayakunu fi ummati kadzabuna 30. Kata Rasul sallam, nanti akan ada ya di antara umatku ya kadzabuna yani 30, ya 30 orang ya pendusta. Kulluhum yaz'amu annahu nabi. Setiap mereka itu mengaku bahwa dia adalah nabi. Ya, jadi jangan heran kalau ada yang ngaku nabi. Memang Rasulullah sudah kabarkan, tapi ya jawabannya pasti bohong. Kata Rasulullah, kadzab. Kadzab ini dalam bahasa Arab namanya sighah mubalaghah, fa'al. Artinya apa? Sighah tadullu ala suduril fi'li, karena banyaknya melakukan sebuah perbuatan dinamakan mubalaghah. Kadzab artinya tukang bohong. Jadi bukan sekali berbohong, memang kerjanya tukang bohong. Jadi jelas kata Rasulullah SAW, nanti akan ada di antara umatku yang mengaku nabi, jumlahnya 30 kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata sebagian kata para ulama ini adalah jumlah pembatasan, ada yang mengatakan tidak, ini jumlah menunjukkan banyak. Ya, jadi kalau di Indonesia ada 1 2, jangan heran. Kata Rasul 30 yang akan menabi. Tapi kata Rasulullah, kulluhum yad'amuna annahu nabi. Ya, setiap mereka mengaku nabi. Tapi kata Rasulullah apa? Mereka itu kadzab, tukang bohong. Ya, wa ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di. Ditegaskan oleh Rasulullah, aku adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, dan tidak ada nabi setelahku. Ya, baik, ini hak kita, kewajiban kita yang kedua, mengimani bahwa Rasul SAW adalah ya penutupnya para nabi. Yang ketiga, al-imanu bi ismatin nabi sallallahu alaihi wasallam.
ya, mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah maksum. Ya, ini juga perlu ditegaskan ya, bahwa yang maksum itu Nabi. Ya, para Nabi, selain Nabi tidak, sahabat tidak, tabi'in tidak, para imam yang 4 tidak, apalagi di bawah mereka, tidak maksum. Maksum artinya terpelihara dari kesalahan. Rasulullah terpelihara dari kesalahan. Kalau Rasulullah ya melakukan sebuah kesalahan, ditegur langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, langsung turun ayat. Ya, berbeda dengan manusia-manusia yang lain, bisa salah, bisa benar. Maka sangat tidak pantas kalau kita tinggalkan perkataan yang maksum untuk mengikuti perkataan orang-orang yang tidak maksum. Ini yang ketiga, yakni al-imanu bi ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini kewajiban kita yang ketiga, bahwa beriman tentang ya kemaksuman ya Nabi SAW. Dan maksumnya Nabi SAW ya ini bisa diuraikan dengan 3 bagian ya. Al-imanu bil ismati fi da'watir risalah. Bagaimana kita mengimani bahwa Nabi SAW adalah seorang yang maksum, ya, terpelihara dari kesalahan? Yang pertama adalah ya bi ismati fi da'wa ar-risalah, bahwa beliau maksum, ya tidak mungkin salah ketika beliau mengaku sebagai orang yang membawa risalah, ya membawa syariat. Ya, ini tegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Haqqah, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin. Kata Allah, kalau seandainya Nabi Muhammad itu mengarang-arang cerita ya dengan mengataskan nama kami, la akhadna minhu bil yamin, maka kami akan pegang dengan tangan kanan kami. Summa laqata'na minhul watin, pasti kami akan potong urat nadinya. Artinya apa? Akan dimatikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Fama minkum min ahadin anhu hajizin, dan tidak ada yang mungkin bisa menghalangi kami, kata Allah, ya, untuk ya memotong urat nadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau Nabi Muhammad berbohong, ya ditegaskan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi karena memang Nabi Muhammad tidak berbohong, maka itu tidak dilakukan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang Nabi Muhammad tidak pernah berbohong ketika beliau mengaku sebagai seorang nabi, seorang rasul. Yang kedua, beliau maksum fi tabligh risalah, dalam menyampaikan risalah, tidak pernah salah. Sebagaimana kata Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 3 sampai 4, tidak pernah bicara dari hawa nafsunya, kecuali yang beliau sampaikan adalah wahyu dari Allah ya Tabaraka wa Ta'ala. Dan yang ketiga, beliau itu maksum minal kufri wasyirki wal fawahish. Beliau tidak pernah melakukan perbuatan kekufuran, perbuatan kesyirikan, dan perbuatan dosa-dosa besar qoblal bi'tsah wan nubuwah, ya, sebelum kenabian, apalagi setelah kenabian. Sebelum kenabian saja beliau tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan ini, maka apalagi setelah ya kenabian. Maka kata Allah dalam surat An-Najm, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Ya, sahibukum ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sesat, tidak pernah melakukan tadi kesyirikan, kekufuran, dosa-dosa besar, tidak pernah. Ya, wa ma ghawa, dan dia juga tidak ya pernah keliru. Yang keempat, kewajiban kita al-imanu bi anna syari'atahu alaihi salatu wasallam nasikhatun likulli syara'i qablaha. Ya, kewajiban kita yang keempat adalah mengimani bahwa syariat Rasulullah, yakni syariat Islam, adalah syariat yang menghapus syariat-syariat sebelumnya. Artinya dengan datangnya syariat Nabi Muhammad Islam, maka syariat-syariat sebelumnya ya Yahudi Nasrani tidak berlaku lagi. Ya, tidak berlaku lagi. Ya, sebagaimana kata Allah, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari selain agama ya selain Islam, ya selain mencari selain agama Islam, maka tidak akan diterima, ya, wa huwa fil akhirati. Kata Allah, tidak akan pernah diterima, dan dia nanti di akhirat termasuk orang yang merugi. Ya, Al-Imran ayat 58. Kenapa merugi? Karena dia masuk dalam neraka. Ya, maka jangan ya ditebarkan mulai pemahaman sekarang bertebaran bagaimana menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang lain. Kita katakan ajakan ya yang mengajak untuk menyamakan agama Islam dengan agama-agama yang lain adalah sebuah kesesatan, bertentangan dengan Al-Quran. Al-Imran 85, tidak bisa ya, walaupun dengan atas nama moderasi dan segala macam, kita katakan kalau mengajak kepada Islam yang wasata, yang pertengahan, sesuai dengan apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, kita terima. Tapi kalau yang dimaksud dengan moderasi
adalah menyamakan Islam dengan agama-agama yang lain, kita katakan tidak bisa kita terima. Kenapa? Al-Quran, ya, Al-Imran 58, salah satunya menegaskan, ya, siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan pernah diterima, dan dia di hari akhirat akan termasuk orang yang merugi karena dia masuk neraka. Artinya apa? Pemahaman yang mengatakan agama Islam sama dengan agama-agama yang lain, ya, maka ini adalah pemahaman yang dapat mengantarkan orang yang memahaminya kepada neraka. Ya, maka kita mohon jangan dipaksakan umat Islam untuk memahami seperti ini. Ini adalah pemahaman yang merusak, ya, mengacaukan umat Islam. Yang kelima, al-imanu bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ballagha risalah tamatan wa kamilatan. Kewajiban kita yang kelima adalah mengimani bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat ini tamatan, seluruhnya, kamilatan. Ya, tidak ada yang kurang. Jadi Rasulullah itu tidak ada satu syariat pun yang beliau sembunyikan. Semua beliau telah sampaikan. Ya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya. Rasulullah SAW pernah suatu hari berkumpul kepada sahabatnya. Kata beliau, "Qal wa antum tus'aluna anni." Wahai sahabatku, nanti kalian akan ditanyai tentang aku. Fama antum qailun? Apa pendapat kalian? Apa yang akan kalian katakan kepada orang-orang setelah kalian tentang aku? Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya. Maka para sahabat mengatakan, "Nashhadu annaka qad ballagta wa addaita wa nasahta." Maka kata para sahabat, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau telah menyampaikan, ballagta itu menyampaikan seluruh risalah, wa addaita, engkau telah tunaikan, wa nasahta, dan engkau telah memberikan nasihat." Ya, seluruh nasihat agama telah engkau sampaikan. Faqala bi isbihi as-sabbabah wa yarfa'uha ila as-sama'. Maka Nabi SAW ketika mendengarkan jawaban dari para sahabat, bahwa para sahabat menyaksikan Rasulullah telah menyampaikan semua ajarannya, tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Maka kata Rasulullah mengangkat tangannya, jari telunjuknya, yarfa'uhu ila as-sama' wa yanqutuhu ila an-nas, dan dia menggoyang-goyangkannya, artinya melihat, mengajak perhatian orang. Ya Allahumma syhad, Allahumma syhad, salasu marrat. Ya Allah saksikanlah, ya Allah saksikanlah. Ya, maksudnya apa? Para sahabat telah bersaksi bahwa Nabi Muhammad telah menyampaikan seluruh risalah. Sudah selesai. Ya. Jadi beliau meninggal tidak ada satupun yang beliau sembunyikan. Semua sudah dipahami oleh para sahabat Nabi, ya, dan sudah dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kelima. Yang keenam dari kewajiban kita adalah al-imanu bi umumi risalatihi lil jinni wal insi. Kewajiban kita yang keenam kepada Nabi SAW adalah beriman bahwa risalah yang dibawa oleh Rasulullah adalah umum untuk jin dan manusia. Jadi bukan cuma untuk orang Arab, bahkan untuk jin juga. Ya, terbatas sekali kalau bilang untuk orang Arab saja. Sementara Indonesia Islam Nusantara, berarti jin juga ada jin Nusantara. Ya, ini jelas sekali kata Rasulullah SAW, ya. Jadi risalahnya itu bukan hanya untuk orang Arab, ini keterbatasan yang sangat kecil. Bahkan bukan hanya untuk manusia, tapi jin juga, ya. Risalahnya Rasulullah SAW juga untuk jin dan manusia. Ya, kalau dibilang cuma untuk orang Arab nanti marah jin, hati-hati, kemasukan jin nanti yang bilang Islam itu untuk orang Arab itu. Marah nanti jin, nggak kebagian hak dia. Qala ta'ala, "Qul ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an." Ya, Allah bercerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat Al-A'raf 158. Ya, apa kata Allah menceritakan tentang Nabi? "Qul ya ayuhan nas," katakan wahai manusia, inni Rasulullah, aku ini adalah seorang Rasulullah, ilaikum jami'an, kepada kalian semua. Ya, dan juga di surat Al-Ahqaf Allah cerita, "Itsarrafna ilaika nafaran minal jin yastami'una al-Qur'an." Kata Allah, ketika kami perintahkan, ya, beberapa orang dari beberapa kalangan dari jin, ya, yastami'una al-Qur'an, mereka mendengarkan Al-Qur'an. Falamma hadaruhu qalu ansitu, maka ketika mereka hadir, jin ini hadir, kawan-kawan yang lain cerita, kata salah seorang dari jin, diam, dengarin. Ya, ini jin aja mengingatkan, maka jangan kajian di sini, kajian di lain tempat buat majelis, tidak, ya. Jin aja paham, jangan kita kalah dari jin. Ya, jadi jin ini mengingatkan kawan-kawannya, jangan ribut, ansitu, dengerin. Ya. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundirin. Ya, maka setelah selesai, ya, apa yang mereka dengar dari Al-Qur'an, mereka pun kembali kepada kaumnya. Ngapain? Mundirin. Jadi jin juga mengingatkan kaumnya. Ngapain? Setelah mendengarkan Al-Qur'an. Ini bukti bahwa Islam ini diberikan Allah untuk siapa? Untuk seluruh manusia dan jin.
Ya, baik, ini kewajiban kita yang keenam ya. Yang ketujuh, adamul ghulu fi zatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita yang ketujuh adalah tidak boleh berlebih-lebihan ya di dalam ya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, fi zatin Nabi sallallahu alaihi wasallam atau fi wasfihi. Tidak boleh berlebih-lebihan keimanan kita tentang fisiknya dan juga tentang sifatnya. Ya, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, ya, bagaimana salah seorang datang kepada Rasulullah, ya, kata Anas bin Malik, anna rajulan qala ya Muhammad ya sayyidana wa ibna sayyidina. Kata Anas bin Malik, ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan memuji Nabi Muhammad. Kata beliau, ya Muhammad ya sayyidana, wahai tuan kami, wa ibna sayyidina, dan anak tuan kami, wa khairana, dan orang terbaik dari kami, wa ibna khairina, dan anak dari orang terbaik dari kami. Maka mendengar pujian itu kata Rasul sallam, ya ayuhan nas, qulu biqaulikum, ucapkanlah ucapan kalian, ya, wala yastahwiyannakum asyaitan, tapi jangan sampai syaitan menyesatkan kalian dengan pujian-pujian yang berlebihan. Ana Muhammadun ibnu Abdullah, saya ini adalah Muhammad anaknya Abdullah, Abdullahi wa rasulihi, saya ini adalah hamba Allah, wa rasulihi, dan rasulnya. Ya, jadi jangan berlebihan sampai menyamakan Rasul dengan Allah tabaraka wa taala. Kata Rasulullah, ana Abdullah wa rasulihi, aku ini juga adalah hamba Allah manusia, ya, tetapi juga aku rasulnya. Wallahi ma ahabbu an tarfa'uni fawqa manzilati allati anzalani Allah. Kata Rasulullah, aku tidak suka kalian melebih-lebihkan kedudukanku melebihi apa yang Allah turunkan untukku. Apa yang Allah berikan untuk Rasulullah, abduhu wa rasuluh, dia seorang hamba Allah dan juga seorang rasulnya. Jadi juga seorang hamba, tidak boleh disamakan dengan Allah tabaraka wa taala. Juga di hadis yang lain kata Rasulullah, la tatruni kama ataratin nasara ibnu Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan dalam memujiku sebagaimana orang-orang Nasrani berlebihan dalam memuji Isa ibnu Maryam. Dikatakan Isa anak Allah, ya, dan seterusnya. Ya, ini berlebih-lebihan. Jangan disamakan Rasulullah dengan Allah tabaraka wa taala, dia seorang hamba. Ya. Ini jadi kita tidak boleh ghulu, ya. Ghulu dalam sifatnya. Di antara ghulu dalam sifatnya, ya, sebagaimana disebutkan oleh para ulama, ya, bahwa di antara sebagian manusia ghulu dalam berlebih-lebihan dalam mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa di antara ghulunya? Mereka mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa min jinsil bashar mutlaqan. Kata mereka Nabi Muhammad itu bukan manusia. Allah musta'an. Ya, jadi Nabi Muhammad itu bukan manusia. Ya, ini berlebihan. Kata Rasulullah di dalam surat Al-Fussilat, dalam surat Fussilat ayat 6, "Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilai." Kata Rasulullah, katakan aku ini adalah bashar, manusia seperti kalian, tetapi diberikan wahyu kepadaku. Jadi Rasulullah SAW jelas menegaskan sebagaimana dalam Fussilat ditegaskan oleh Allah, ya, ayat 6, "Qul innama ana bashar." Allahu akbar. Siapakah yang lebih tahu tentang Rasulullah daripada Allah dan Rasul sendiri? Masa Rasulullah SAW mengatakan dia manusia, kita mengatakan dia bukan manusia. Ya, ini adalah sebuah hal yang tidak pantas ya kita lakukan. Fussilat ayat 6. Juga ghulunya dalam bentuk yang lain adalah i'tiqadu anna Nabi sallallahu awwala khalqillah. Sebagian beriktikad bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk Allah yang pertama. Allahul musta'an. Ya, tidak benar. Bahwa makhluk Allah yang pertama, yakni manusia yang pertama yang diciptakan siapa? Adam alaihissalam. Ya. Juga i'tiqad anna Rasul sallallahu khuliqa min nur. Ada sebagian orang meyakini bahwa Nabi Muhammad diciptakan dari nur, dari cahaya. Ya, kata Rasulullah SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Yang dikatakan Rasulullah yang diciptakan dari nur itu adalah malaikat, bukan Rasulullah. Rasulullah bashar, manusia seperti manusia yang lain, cuma dia seorang rasul. Ya, juga ghulunya dalam bentuk apa? I'tiqad anal anbiya, ya, awil khalqu khuliqa min nurin Nabi SAW. Keyakinan sebagian orang, ya, bahwa para nabi dan makhluk-makhluk yang lain diciptakan, ya, dari cahayanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, tidak benar. Ini berlebihan. Rasul tidak mau seperti ini. Ya. Maka sebagaimana disebutkan Allah dalam Ibrahim ayat 11, qalat lahum rusuluhum inna nahnu illa basyarun mithlukum walakinallaha yamunnu ala may yasha min ibadihi. Kata Allah, ya, di antara rasul mengatakan apa? Inna nahnu illa basyaran. Kami ini manusia. Ya, mithlukum seperti kalian. Ya, walakinallaha yamunnu ala may yasha min ibadihi. Tapi Allah memberikan, ya, kelebihan-kelebihan kepada hambanya yang dia sukai. Jadi para rasul,
ya juga adalah manusia, ya. Ini merupakan keyakinan yang salah. Sebagian orang meyakini bahwa para nabi dan makhluk-makhluk yang lain diciptakan dari cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga ya keyakinan yang lain adalah idda'a annallaha khalaqal khalqa wal jannata wan nar li ajlihi. Ya, keyakinan yang lain juga yang berlebihan terhadap nabi adalah ya di mana sebagian orang meyakini bahwa Allah menciptakan ya makhluk-makhluk, menciptakan neraka dan menciptakan surga karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak benar ya. Padahal Allah mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, bukan untuk Rasulullah. Ya, ini keyakinan yang ghulu. Ya, juga ghulu yang lain, berlebihan yang lain adalah al-qaul bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa lahu dhil. Ada sebagian orang meyakini bahwa Nabi SAW tidak punya bayangan. Ya, ini juga tidak benar ya, bahwa Nabi Muhammad SAW ya adalah manusia biasa, ya, dan juga dia memiliki bayangan. Ya, tentu ini adalah bentuk ya ghulu, berlebihan dalam ya fisik Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi bentuk ghulu dalam menyifati Rasul. Kalau tadi menggambarkan fisiknya, ini dalam mensifati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu? Di antaranya iddia anna Nabi sallallahu ya'lamul ghaib wal iyadu billah. Di antara manusia ada yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW mengetahui seluruh perkara yang ghaib wal iyadu billah. Ya, enggak, ini penyakinan yang salah ya. Apakah Rasulullah SAW mengetahui hal yang ghaib? Ya, pada hal-hal tertentu yang diberikan ilmunya oleh Allah. Ya, tapi tidak semua yang ghaib. Ya, tidak semua yang ghaib. Kata Rasulullah SAW, qala law kuntu a'lamul ghaib lastakthartu minal khair wa ma massani as-su'. Kata Rasulullah SAW sebagaimana ceritakan Allah dalam surat Al-A'raf 188. Kalau seandainya aku mengetahui yang ghaib, lastakthartu minal khair, maka aku terus akan menambahkan kebaikan-kebaikan. Wa ma massani as-su', dan aku tidak akan terkena ya mudarat, tidak terkena musibah. Tapi ternyata beliau ke Taif, beliau dilempari, padahal cari dukungan, malah dilempari. Kalau tahu Rasulullah di Taif dilempari, nggak datang beliau ke sana. Ya, sampai kakinya luka. Waktu di perang Uhud, giginya rontok, bahkan dikabarkan beliau meninggal. Ya, ini beliau sangat jelas ya. Bahkan sebagian orang menuntut ilmu kebal, kita katakan Rasulullah tidak punya ilmu kebal, giginya rontok. Masa orang ilmunya kebal giginya rontok? Ya, ketika beliau ke Taif dilempari sampai berdarah. Tidak ada ilmu kebalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah ghulu dalam bentuk mensifati Rasul ya sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka meyakini, sebagian orang meyakini Rasulullah SAW mengetahui yang gaib. Ya, tidak. Termasuk seperti perkara hari kiamat. Rasulullah ditanya oleh Jibril. Tentunya ini adalah dialog untuk mengajarkan kepada umatnya. Ya, fa akhbirni anis saah, kata Jibril, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kasih tahu aku tentang tanda tentang hari kiamat. Kata Rasulullah, mal mas'ulu anha bi'alam minas sa'il. Wahai Jibril, tidaklah yang ditanya, maksudnya aku, kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi'alam minas sa'il, lebih tahu dari yang bertanya. Artinya apa? Malaikat Jibril dan Nabi Muhammad tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, maka sangat hebat kalau ada seorang yang mengaku-ngaku tahu hari kiamat ya, luar biasa. Baik, juga iddia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yanfa'u wa yadur ba'da mautihi. Ya, ini juga ghulu dalam sifatnya. Sebagian orang meyakini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan mudarat setelah kematiannya. Wal iyadu billah. Maka sebagian orang berdoa ya ke kuburan Nabi, dia menganggap Nabi bisa membantunya. Wallah, tidak. Ya, kata Allah tabaraka wa taala dalam surat Jin, "Qul inni la amliku lakum darran wala rasyada." Ya, aku tidak bisa ya memudaratkan kalian dan tidak bisa memberikan ya taufik ya untuk merubah seseorang dari jahat menjadi baik ya, apalagi setelah ya kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga bentuk lain dari ghulu adalah al-halfu awil hilfu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersumpah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak boleh. Ya, kalau kita bersumpah, kita hanya boleh bersumpah dengan nama Allah. Kata Rasulullah SAW, siapa yang bersumpah dengan selain Allah, dengan selain nama Allah, maka dia telah melakukan kesyirikan. Ya, dan juga bentuk ghulu yang lain adalah iddia anna Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun fi qabrihi. Ada sebagian orang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW masih hidup di dalam kuburannya. Waliyadzubillah. Tidak ya. Ya, Rasulullah sudah meninggal. Ya, baik. Ini yang ketujuh bentuk-bentuk ya kita tidak boleh ghulu ya kepada Rasulullah SAW. Yang kedelapan, min hukukihi mahabbatuhu aktsar minal walid wal walad. Ya. Di antara hak Rasulullah SAW yang ke-8 adalah ya hendaknya kita mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kita kepada anak kita dan kepada ya orang tua kita.
Ya, kenapa disebutkan anak dan orang tua? Karena biasanya ini adalah orang-orang paling kita cintai. Ya, tentunya kalau dari yang lain ya harus dikalahkan. Artinya apa? Jadikan cinta kita itu di atas ya cinta kita kepada siapa saja di antara makhluk Allah tabaraka wa taala. Ya, dan bukti cinta kita adalah mengedepankan perkataannya. Kalau Rasulullah mengatakan A, kita cukupkan. Walaupun orang-orang terdekat kita mengatakan B, C dan seterusnya. Ya, di mana kata Rasulullah SAW, la yu'minu abdun hatta akuna ahabba ilaihi min ahlihi wa malihi wan nasi ajma'in. Akhrajahu Muslim. Kata Rasulullah SAW, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada keluarganya, daripada hartanya dan seluruh manusia. Artinya apa? Kecintaan kita kepada Rasul harus ya di atas kecintaan kita kepada keluarga kita, harta kita dan ya manusia semuanya. Yang kesembilan, hak Rasul SAW adalah yang harus kita tunaikan, ta'dzibun Nabi SAW wa tauqiruhu, ya mengagungkan ya dan menghormati Nabi SAW. Ya. Falladzina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu. Ya, kata Allah tabaraka wa taala, ya orang-orang yang mengimani dia, mengimani Rasul SAW, apa yang dia lakukan bentuk keimanannya? Wa azzaruhu, dia mengagungkan Rasul SAW. Ya, wa nasaruhu, dan dia bantu. Ya, wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu, dan mengikuti ya cahaya ya yang diturunkan bersamanya. Ini Al-Qur'an. Ya, ulaika humul muflihun. Ya, maka hendaknya kita memuliakan yang mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan ya apa namanya berselawat ya ketika disebutkan namanya, dan juga menjalankan ya syariatnya. Ini bentuk dari pengagungan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ke-10, ya kewajiban kita kepada Nabi SAW adalah ittiba'un Nabi SAW wal iktida' bihi zahiran wa batinan. Ya, hendaknya kita mencontoh yang mengikuti Rasul SAW secara zahir, perkara-perkara keimanan, perkara-perkara akidah. Kita lihat bagaimana keimanan Rasulullah tentang Allah, tentang malaikat, seterusnya, tentang rukun iman. Wa batinan, secara zahiran ya, yang tampak, ya wa batinan, yang berkaitan dengan hati. Ya, zahiran, tampilannya, ya, perbuatannya, bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ya, bagaimana ibadahnya dan seterusnya. Ya, bagaimana tampilannya, ya, bagaimana Rasulullah SAW memelihara jenggot. Nanya kita mengikuti karena Rasulullah SAW mengajarkan kita. Ya, ini adalah bagian hak kita, kewajiban kita kepada Rasulullah SAW, mencontoh beliau. Ya, hendaknya kita mencontoh beliau secara zahir dan secara batin. Ya. Selanjutnya juga yang ke-11 ya adalah al-hadru minal kadhib alaih. Ya, hendaknya kita jangan sampai berbohong ya atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita sudah tahu itu adalah hadis yang dhaif, hadis yang palsu, maka jangan kita katakan itu adalah perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah merupakan bagian dari ya berdusta ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Baik, dan yang selanjutnya yang ke-12, hak Rasulullah SAW adalah mahabbatu ali baitin Nabi SAW wa azwajihi wa ikramihim. Dan di antara hak Rasul SAW yang harus kita penuhi adalah mencintai ahli baitnya ya, dan mencintai istri-istrinya. Ya, jangan sampai kita ya mencemooh ya istri-istri Rasul SAW sebagaimana dilakukan oleh Syiah. Mereka menuduh Aisyah radhiyallahu anha telah berzina. Maka kita katakan ya kecintaan Syiah kepada Nabi SAW adalah bohong. Kenapa? Karena beliau melecehkan orang-orang yang dicintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini ada bagian dari haknya. Kita cintai keluarganya, kita cintai ya ini para istrinya. Dan yang ke-13 adalah ya ikramu ashabihi, memuliakan para sahabatnya. Ya, di antara bentuk memuliakan adalah kita yang mempelajari sirahnya, ya, mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan para sahabat Nabi SAW yang diajarkan oleh Rasul SAW. Ya, wa ta'zimuhum wa i'tiqadu fadlihim. Ya, mengagungkan para sahabat Nabi. Mereka adalah ya orang-orang terbaik dari generasi ini. Ya, wa fadlihim wa i'tiqadu fadlihim, dan meyakini keutamaan-keutamaan mereka. Wa difa'u anhum, dan membela hak-hak mereka. Ya, sekarang banyak orang yang menuduh macam-macam kepada para sahabat Nabi. Ada yang menuduh kufur, ada yang menuduh macam-macam. Maka kewajiban kita ya, bagian dari hak atau kewajiban kita kepada Rasul adalah menghormati para sahabatnya dan membela mereka. Dan yang ke-14 adalah wujubut tahakkum li sunnatihi. Ya, kewajiban kita untuk berhukum, menyelesaikan perkara-perkara dengan kembali kepada
ya ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, waridha bi hukmihi, dan kita ridha dengan keputusan-keputusannya, fil usri wal yusri, baik yang berkaitan dengan keputusan yang menyenangkan atau keputusan yang tidak ya menyenangkan. Ini 14 ya kewajiban kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya kita sebutkan secara ringkas, dan kalau kita tunaikan 14 ini maka kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan. Apa keutamaan itu? Di antaranya adalah ya kita akan mendapatkan ya hidayah. Sebagaimana kata Allah, wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Kata Rasulullah, ikutilah ya Nabi Muhammad SAW, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Supaya kita tidak sesat, ikutin Nabi. Ya, pelajari hadisnya, pelajari sunnahnya, ya amalkan, ya dan dakwahkan, insyaallah ya kita tidak akan sesat. Yang kedua, ya faedah dari menunaikan hak-hak Nabi adalah ya mendapatkan kecintaan Rasul, kecintaan Allah tabaraka wa taala. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Kata Rasul sallam, ikuti aku, maka kalian akan mendapatkan kecintaan dari Allah tabaraka wa taala. Dan faedah yang ketiga adalah ya mendapatkan kemenangan dan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan faedah yang keempat adalah kita akan merasakan ya manisnya keimanan dan ketenangan hati dan kebahagiaan ya dengan menunaikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kelima adalah ya dengan menunaikan hak-hak Rasul sallallahu alaihi wasallam kita akan menjadi orang yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga Allah tabaraka wa taala. Demikian, mudah-mudahan kita bisa menunaikan 14 hak yang kita sebutkan tadi sehingga kita bisa mendapatkan ya balasan-balasan terbaik dari Allah tabaraka wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.